Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil mengikuti jalan-jalan. Bab 121 tak tahu malu sampai ekstrim. Henry belum pernah bertemu Sen Haoge, jadi tidak mengherankan jika dia mengenalnya. Karena kompetisi hari itu dan publisitas sebelumnya memberinya banyak penggemar. Dia hanya ingin tahu seperti apa latar belakang orang ini. Dia sombong tapi tahu bagaimana mengukurnya. Dan dia juga berinisiatif untuk menunjukkan niat baik pada dirinya sendiri. Suamiku, kamu baik atau buruk? Cepat turunkan aku. Sebelum Henry sempat menanggapi Sen Haoge, suara wanita itu sudah terdengar lebih dulu. Henry melihat tangan kirinya menopang pantatnya, dan posisi tangan kanannya semakin sensitif. Dia juga tergerak dan bersemangat, jadi dia segera melepaskan tangannya. Wanita itu memanfaatkan situasi ini dan jatuh ke tanah. Dia mengatur pakaiannya dengan panik dan berkata, "Saya harus pergi ke toilet." Kata-katanya sangat sederhana, namun membuat mata para pria yang hadir bersinar keheranan, terutama pria sejati seperti Sen Haoge, yang mengetahui reaksi wanita ketika Henry meletakkan tangannya di posisi itu. Sebaliknya, Henry sangat tidak terikat, seolah-olah semua ini tidak pernah terjadi. Dokter Ilahi Hen, saya minta maaf atas apa yang terjadi hari ini." Melihat Henry duduk di sana tanpa berbicara, Hongbo merasa bersalah dan berinisiatif untuk mengakui kesalahannya. Awalnya, dia ingin memanggil Henry saudara laki-laki, tetapi ketika dia memikirkan ayahnya memanggil Henry saudara laki-laki, akan membingungkan jika dia memanggilnya saudara laki-laki. Tidak mungkin memanggilnya saudara laki-laki bahkan jika Hongbo terbunuh. Dalam hatiku, aku merasa Henry telah membunuh Wei Corps. Itu benar-benar kebencian. Terakhir kali saya diganggu dalam mengejar Guan Bitong, dan kali ini saya gagal memenuhi janji saya kepada Sen Haoge, yang memalukan. Henry sangat marah atas penampilan Hongbo hari ini. Jika dia tidak mempertimbangkan Bang Tianyi, dia tidak akan mau bertengkar dulu, dan pasti sudah memberinya pelajaran. Dia tiba-tiba memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, "Hongbo, apa kabar?" Ketika Hongbo mendengar kata-kata Henry, dia hampir menangis karena depresi. Wajahnya langsung memerah. Melihat mata semua orang tertuju padanya, dia tersenyum canggung dan berkata, "Oke, bagus sekali." Melihat rona wajah Hongbo yang tertekan, Henry merasa bahagia di dalam hatinya dan tersenyum dengan senyuman di wajahnya. Dia berkata dengan nada mengajar, "Keponakanku, jika dia menyukai wanita pada usia ini, itu berarti tidak ada yang salah dengan dirimu, orientasinya. Tapi saat memilih, kamu harus memperhatikan caranya. Kalau tidak kamu akan malu. Akan sangat buruk jika melukai wajah ayahmu." "Ah, oke." Ketika Hongbo mendengar Henry mengatakan bahwa masalah orientasinya lebih menjijikkan daripada memakan lalat, wajahnya sangat jelek, dan dia telah memarahi nenek moyang Henry selama 8 generasi. Sen Haoge, yang berdiri di samping, tidak tahan. Dialah yang memanggil Hongbo, dan dia biasanya adalah saudara laki-laki Hongbo sekarang menjadi seorang paman. Jadi bukankah dia juga memarahi mereka? "Dokter Hen, saya sangat senang melihat Anda di sini hari ini. Saya akan mentraktir Anda malam ini dan saya akan membayar tagihannya.
Sen Haoge tidak ingin terus bergumul dengan masalah ini. Sen Haoge, kan, apakah kamu mentraktirku hadiah? Henry menatap Sen Haoge dan bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tentu saja, Sen Haoge dengan bangga membusungkan dadanya dan berkata, "Itu bagus. Karena Tuan Sen mentraktir kita tidak boleh terlalu pelit, kan?" Henry bertanya dengan serius. Tentu saja, meskipun Sen Haoge merasa sedikit aneh di hatinya, dia tetap menjawab dengan tegas. "Manajer," teriak Henry kepada orang banyak. Saat suara Henry keluar, seorang pria berusia 30-an, mengenakan kacamata berbingkai emas dan terlihat sangat lembut, berjalan mendekat. Henry menatap pria itu lebih dari 10 kali. Dia tidak percaya orang seperti itu menjalankan bar ini. Kejutan, benar-benar kejutan. Yuan Caixuan, manajer Huan Yu Bar, melihat Henry menatapnya dan merasa sedikit malu. Sen Haoge di sebelahnya mencibir dalam hatinya. Meskipun Yuan Caixuan merasa aneh, dia berjalan ke depan dengan senyuman di wajahnya dan berkata, "Halo, Dr. Hen, saya Yuan Caixuan, manajer Huan Yu Bar. Tolong beri saya instruksi apapun." Yuan Caixuan berbicara dengan sangat sopan dan tidak bersikap rendah hati atau sombong. "Namun, saya tetap menghormati Henry dari lubuk hati saya yang paling dalam. Bagaimanapun, keterampilan medis Henry sangat luar biasa sehingga dia memang bisa disebut sebagai dokter ajaib." Henry telah menarik pikirannya saat ini, menatap Yuan Caixuan dengan kilatan di matanya dan berkata, "Manajer Yuan, Sen Haoge mentraktir saya hari ini. Tolong beri saya 2 botol anggur terbaik yang Anda miliki di sini. Ingat, itu pasti yang terbaik dan termahal." Dari Yuan Caixuan mengetahui identitas Sen Haoge. Ketika dia mendengar kata-kata Henry, dia begitu bodoh hingga membiarkan Sen Haoge berdarah. Dia menatap Sen Haoge dengan keraguan di matanya. Ekspresi Sen Haoge juga berubah. Baru saja dia melihat Henry menatap Yuan Caixuan dengan tatapan aneh di matanya. Semua orang di tempat kejadian terkejut dan terdiam. "Ahem, manajer Yuan, apakah ada yang salah dengan telingamu? Jika kamu punya penyakit, datanglah padaku dan aku bisa membantumu menyembuhkannya." "Oh, aku belum menyelesaikan apa yang aku katakan tadi. Kamu memberiku anggur terbaik dan termahal. Kemasi 10 botol dan saya akan segera membawanya pergi." Henry merasa tidak senang saat melihat Yuan Caixuan tidak bergerak. Dia melirik ke arah kerumunan dan akhirnya mendarat di wajah Yuan Caixuan sebelum berbicara. Suasana di tempat kejadian menjadi semakin aneh. "Brengsek, kapan Anda pernah melihat orang yang tidak tahu malu? Dia hanya minum dan mengemasnya untuk dibawa pulang." Sen Haoge memandang Henry di depannya dan bahkan ingin membunuhnya. "Sen Haoge, apa yang baru saja kamu katakan tentang mengundangku adalah bohong, kan? Jika demikian, aku sendiri yang bisa membayar beberapa koin kecil." Setelah Henry selesai berbicara, dia mengeluarkan kartu berlian ungu Mariam dan menyerahkannya kepada Yuan Caixuan. Sen Haoge hampir muntah darah karena marah. Itu bukan jumlah uang yang kecil. 12 botol anggur terbaik dan termahal harganya setidaknya ratusan ribu. Meskipun itu bukan sejumlah kecil biji wijen untuk keluarga Sen,
itu diperas oleh Henry, orang asing, merasa tertekan dan tidak bahagia. Apalagi ketika dia melihat Henry mengeluarkan kartu banknya dan mengatakan ingin membayar tanpa menyerahkannya sama sekali. Terlihat jelas bahwa dia sengaja mempermalukan dirinya sendiri. Dokter Ajaib Hen, Anda bercanda. Karena saya setuju untuk mentraktir Anda, mengapa saya kekurangan jumlah yang begitu kecil? Manajer Yuan, ikuti saja apa yang dikatakan Dr. Hen. Sen Hao Ge menekan depresi yang membuatnya ingin muntah dan sepakat. Saya telah belajar membaca wajah sejak saya masih kecil. Saya melihat Sen Hao Ge bahwa Anda adalah orang yang agung. Saya memang benar. Pria yang baik, pria yang benar-benar baik, kata Henry. Cemberut seolah ingin mencium Sen Hao Ge. Sen Hao Ge sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat melompat ke samping, dengan ketakutan dan penghinaan di matanya. Ketika Hongbo dan orang lain di sebelahnya melihat adegan ini, mereka juga memarahi Henry karena tidak tahu malu. Jika ada orang lain yang bahagia selain Henry, itu adalah Yuan Kaiksuan, memikirkan 12 botol anggur dan penghasilan ratusan ribu. Keren sekali, keren, mata yang menatap Henry penuh dengan apresiasi dan kegembiraan. Bab 122 wanita yang melarikan diri. Pelayan segera membawakan 2 botol French Hennessy Richard, meletakkannya di depan meja Henry, dan berkata dengan sangat sopan, Dr. Hen, anggur Anda ada di sini. Hei, yang paling mahal dan terbaik adalah anggur merah. Berapa harga sebotolnya? Henry menunjukkan ketertarikan yang besar dan bertanya sambil tersenyum. Harganya tidak terlalu mahal, setiap botol hanya sekitar 100.000, kata pelayan itu dengan jujur, merasa senang membayangkan mendapat tip tinggi untuk anggur ini malam ini. Senyuman asli Henry segera menghilang, dan ada embun beku di wajahnya. Dia memandang pelayan dan berkata, apakah Anda, manajer Yuan, takut akan balas dendam Sen Hao Ge? Dan apakah Anda sengaja mencoba membodohi saya dengan anggur murah ini? Rupanya, Henry tidak puas dengan harga 100.000 per botol wine dan menjadi marah. Sen Hao Ge, yang berdiri di dekatnya, hampir menjadi gila saat mendengar ini. Sial, dengan harga 100.000 per botol, masih anggap murah. 12 botol sama dengan 1,2 juta. Dengan kebajikan Anda, saya khawatir Anda belum pernah minum seumur hidup Anda. Ketika pelayan mendengar ketidakpuasan Henry, dia ketakutan dan berkata dengan cepat, Dr. Hen, ini memang anggur termahal di toko kami. Henry selalu senang dengan dirinya sendiri. Baru saja dia hanya menggertak dan dengan sengaja menipu pelayan. Kalau begitu, aku akan melakukannya. Kembalilah dan beritahu manajermu untuk menyiapkan paket untukku sesegera mungkin. Aku akan segera mengambilnya. Henry dengan enggan menyetujui seolah-olah dia telah menderita kerugian besar. Pelayan itu buru-buru pergi seolah dia telah diberi amnesti. Sen Hao Ge berdiri di sana, wajahnya menjadi gelap. Hanya karena dia pemarah, 1,2 juta hilang mata. Sen Hao Ge, sepertinya yang kamu minum barusan bukanlah anggur jenis ini. Bagaimana kalau kita duduk dan minum bersama dan mencicipinya bersama? Henry berkata dengan sangat tulus. Kali ini, ia dengan tulus mengundang para tamu dan menggunakan uang orang lain untuk mentraktir para tamu.
tentu saja itu adalah hal yang baik, dan tentu saja harus dilakukan dengan megah, indah, dan sangat baik. Sen Hao Ge hampir kehilangan kesabaran. Sial, dia menggodanya sedemikian rupa. Namun, memikirkan langkah Audio Henry milik untuk Soter menaklukkan Channel. kedua pengawalnya tadi, dia menahan diri. Dia memaksakan diri untuk tersenyum dan berkata, "Dr. Hen, tidak. Anda minum perlahan. Ada hal lain yang harus saya lakukan." Setelah Sen Hao Ge selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. "Kalau begitu, aku akan mencicipinya sendiri." Setelah Henry selesai berbicara, dia langsung memegang botolnya, dan gabusnya terbang keluar dengan suara "bang". Tindakan sederhana menyebabkan kerumunan berseru dan menatap Henry dengan mata lebih bingung. Henry mengulurkan tangan kirinya untuk meraih tutup botol di udara, mengambil botol itu dengan tangan kanannya, memasukkannya langsung ke dalam mulutnya, dan meminumnya 2 kali. Setelah meminum seteguk pertama, semprotan kedua langsung keluar, dan kebetulan disemprotkan ke leher Sen Hao Ge yang baru saja berbalik untuk pergi. Bang! Sen Hao Ge merasakan hantaman besar datang dari belakang. Dia kehilangan keseimbangan dan langsung jatuh ke tanah, dan seekor anjing datang untuk mengambil kotoran itu. Brengsek! Sen Hao Ge tidak tahu siapa yang mendorongnya dari belakang. Tepat ketika dia hendak mengutuk, Hong Bo menutup mulutnya dengan penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat. Dia takut penghinaan Sen Hao Ge akan membuat marah Henry dan menyebabkan dia disiksa secara brutal. Apakah ini anggur sialan, pahit dan sepat? Rasanya sangat tidak enak. Tidak sebagus bir Budweiserku. Henry mengeluh keras sambil memegang botol, menatap anggur merah di dalamnya. Sen Hao Ge sekarang memahami alasannya, menahan keinginan untuk mengutuk, berdiri perlahan, dan langsung berjalan keluar. Tidak sebagus Budweiser Anda, sekilas, dia menyebalkan. Pada saat ini, Sen Hao Ge telah sepenuhnya melancarkan niat membunuhnya. Ketika Henry melihat Sen Hao Ge menahan amarahnya dan berjalan pergi, matanya menyusut dan dia dipenuhi dengan kekaguman. "Hei, aku hanya minum 2 teguk dari botol anggur ini. Sayang sekali jika dibuang. Gemasi dan perlahan-lahan biasakan meminumnya." Henry berkata pada dirinya sendiri ke arah Sen Hao Ge. Sen Hao Ge tidak menoleh ke belakang, tetapi wajahnya menjadi hitam. Orang miskin pasti orang miskin. Kalau tidak, dia tidak akan malu. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa menggambarkannya. Luo Ziming, Hong Bo dan orang lain yang bersamanya segera mengikutinya keluar, memarahi Henry sampai mati di dalam hati mereka. Henry melihat sosok 5 orang yang menghilang dan mencibir di dalam hatinya. "Bajingan, kamu menjemput gadis dan menindas orang hanya karena kamu punya uang. Kamu pantas mendapatkannya jika bertemu denganku hari ini." Tepat ketika pelayan mengantarkan anggur kemasan, Audio milik Henry Soter melihat wanita Channel. itu pergi dan tidak kembali. Jadi dia tahu bahwa wanita itu telah melarikan diri. Kemasi anggurnya, rapikan sebentar, dan keluarlah bersamanya. Orang-orang di bar telah menonton, dan mereka sangat terkejut ketika melihat Henry pergi dengan membawa minuman. Memikirkan video perawatan medis di internet, Henry tampak seperti pangeran yang menawan di hati para wanita di bar, dan atau seorang pangeran sejati yang menunggangi kuda putih. Henry tidak tahu
Jika dia mengetahuinya, dia akan bersemangat membantu mereka memeriksa tubuh mereka, dan dia akan bekerja tanpa lelah untuk melakukannya sendiri. Ketika dia keluar, dia melihat malam telah tiba dan hari sudah gelap. Di bawah lampu neon, kebisingan bar masih dipenuhi kegilaan orang-orang. Dang, dang, dang. Terdengar suara ketukan pada kaca di luar mobil Porsche merah, dan orang-orang di dalam kaget saat mendengar suara tersebut. Kaca mobil diturunkan, dan wajah cantik wanita cantik yang dipermalukan oleh Shen Haoge dan yang lainnya di bar terungkap. "Apakah kamu baik-baik saja?" Dia jelas tidak menyangka Henry akan menemukannya atau menemukannya. Dan suaranya sedikit gugup. "Aku suamimu, dan tentu saja aku akan pulang bersamamu." Henry berpikir bahwa wanita ini berinisiatif untuk menciumnya dan memanggil suami untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Wanita itu tiba-tiba merasa tidak bisa berkata-kata. "Buka pintu mobil dan biarkan aku memasukkan anggurnya." Berat sekali, Henry berpura-pura lelah dan mendesak wanita itu masuk. Wanita itu membuka pintu mobil dengan enggan, dan Henry segera duduk di atasnya, meletakkan anggurnya, dan berkata sambil tersenyum, "Sayang, ayo pulang dan minum." Mereka berbicara dengan sangat ramah dan alami, seolah-olah mereka adalah pasangan tua. "Henry, harap berhati-hati dengan apa yang kamu katakan. Aku bukan milikmu." Wanita itu mengerutkan kening dan berkata dengan marah karena dia marah atas nama Henry. "Apa yang bukan milikmu?" Henry duduk tegak, menatap wanita itu, dan bertanya dengan bingung. "Bajingan, berpura-puralah bingung. Orang bodoh pun akan tahu apa yang akan kukatakan." Wanita itu menatap tajam ke arah Henry dan bertanya dengan marah, "Kemana kamu akan kembali?" "Tentu saja aku akan pulang bersamamu." Henry bersandar di kursi dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu terus seperti ini, aku akan marah." Wanita itu jelas-jelas hampir melampiaskannya. "Lupakan. Kirimkan saya ke alamat ini." Setelah Henry selesai berbicara, dia memberi wanita itu alamat Villa Mariam. Ketika wanita itu melihat tulisan tangan yang indah di atasnya, dia merasa sedikit terhambat tanpa alasan. Dia menyalakan mobil dan pergi ke Villa Mariam. Bersambung.